Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 7 jebakan catur di pembukaan Rio Gambit. Nah tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum mensubscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share. Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Nah teman-teman, saya ingatkan semua jebakan catur itu cuma buat wawasan saja, agar kalian lebih berpikir sebelum mengambil keputusan teman-teman, dan agar permainan kalian juga tambah lebih bagus. Nah oke teman-teman, di jebakan yang pertama ini, di mana pembukaan Rio Gambit itu diawali dari E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke B5, Ruy Lopez, kuda ke F6, Berlin Defense, dan roket pendek. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan Rio Gambit. Pengorbanan satu pion E4, dan kuda pukul pion, dan beteng ke E1. Langsung menyerang kuda, kuda ke D6, dan D4. Langsung menekan pion E5 dua kali. Dan di sini kita sengaja mengorbankan gajah terang putih kita. Dan setelah kuda pukul gajah, maka kuda pukul pion. Dan jelas ancamannya open sekak. Nah teman-teman, di pos seperti ini apabila dijawab dengan kuda pukul kuda misalnya, maka beteng pukul kuda sekak sekaligus mengancam kuda. Gajah E7 menutup, maka beteng pukul kuda. Nah teman-teman, di pos seperti ini putih diunggulkan perkembangan perwira. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ketujuh. Nah di pos seperti ini apabila gajah E7 dan kita bisa pancing juga gajah G5, memancing gajah, dan apabila pancingan kita diterima dengan gajah pukul gajah, maka kuda pukul kuda open sekak, dan sekaligus menteri dipastikan kita dapatkan. Gajah E7 menutup, maka beteng pukul gajah sekak, menteri pukul beteng, dan kuda pukul menteri, raja pukul kuda, dan menteri ke E2 sekak, raja ke D8, dan menteri pukul kuda. Nah teman-teman, tipe seperti ini putih sudah diunggulkan kualitas perwira menteri. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-8. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila dijawab dengan roket pendek misalnya untuk melepas pin dari beteng, maka kuda pukul kuda, dan sekaligus mengancam menteri dan juga gajah, dan pion pukul kuda, dan gajah pukul gajah, mengancam menteri sekaligus beteng, dan menteri pukul pion, langsung mengadu menteri, maka simbol saja gajah pukul beteng terlebih dahulu. Nah teman-teman, di pos seperti ini hitam memiliki kesempatan untuk memukul pion B2, tetapi ancamannya skakmat, dan raja pukul gajah. Nah teman-teman, di pos seperti ini juga putih sudah diunggulkan kualitas perwira beteng dan juga penguasaan jalur tengah teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-8. Nah di pos seperti ini apabila dijawab dengan F6 mengancam gajah sekaligus kuda, maka simbol saja menteri ke H5 sekak, G6 menutup, dan kuda pukul pion. Apabila di pos seperti ini dijawab dengan pion pukul kuda, maka menteri pukul beteng sekak, raja F7, dan menteri ke H7 sekak, raja ke F8, dan gajah ke H6 sekak, raja E8, dan menteri G8 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-10. Nah di pos seperti ini apabila dijawab dengan beteng G8, maka kuda ke E5 open sekak, dan beteng G6 menutup, dan kuda pukul beteng, kuda ke D6, dan menteri pukul pion, dan pion pukul gajah, dan menteri G8.
skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini dimana E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5, kuda F6, dan roket pendek. Rio gambit, gambit diterima, kuda pukul pion, dan beteng E1. Langsung menyerang kuda, dan apabila di posisi seperti ini dijawab dengan D5 untuk mensupport kuda, maka D3 mengancam kuda. Kuda ke F6 dan kuda pukul pion, menekan kuda di petak C6 2 kali. Dan jelas beteng sudah siap menyerang raja. Gajah ke E6 juga untuk mensupport pion D5 sekaligus menutup akses buat beteng putih. Dan kuda pukul kuda mengancam menteri, dan gajah juga sudah siap menyerang raja. Dan pion pukul kuda dan gajah pukul pion, skak. Kuda ke D7 menutup, maka gajah pukul beteng, dan menteri pukul gajah. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga putih sudah diunggulkan kualitas perwira beteng dan juga satu pion. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-6. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila dijawab dengan kuda ke D6 mengancam gajah, maka simpel saja kuda pukul pion, menekan kuda 2 kali, dan gajah ke E6 dan kuda pukul kuda mengancam menteri, pion pukul kuda dan gajah pukul pion, skak, sekaligus mengancam beteng. Raja E7 dan gajah pukul beteng, menteri pukul gajah. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga posisinya hampir sama di jawaban yang pertama. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini dimana E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5, Ruy Lopez, kuda ke F6, Berlin defense, dan roket pendek, Rio gambit, kuda pukul pion, dan beteng E1 mengancam kuda, kuda ke D6, dan kuda pukul pion. Nah teman-teman, tipe seperti ini ada gajah yang gratis, dan apabila dijawab dengan kuda pukul gajah, nah inilah yang kita inginkan. Dan setelah kuda pukul kuda, open skak sekaligus mengancam menteri, gajah E7 menutup, maka beteng pukul gajah, skak masih sama mengancam menteri, dan menteri pukul beteng, dan kuda pukul menteri, raja pukul kuda, dan menteri ke E2, skak sekaligus mengancam kuda, raja F8, maka menteri pukul kuda. Nah teman-teman, tipe seperti ini putih sudah diunggulkan kualitas perwira menteri, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ketiga. Sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini dimana E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah B5, Ruy Lopez, kuda F6, Berlin defense, roket pendek, Rio gambit, dan kuda pukul pion, beteng E1, dan kuda ke D6, dan kuda pukul pion. Nah teman-teman, untuk di jebakan sebelumnya kuda memukul gajah. Nah apa jadinya bila kuda pukul kuda? Maka kuda ke C3 kita bisa menunda memukul kuda E5, dan setelah kuda pukul gajah, maka beteng pukul kuda, skak, dan jalan satu-satunya gajah E7 menutup. Nah tipe seperti ini kita memiliki kuda yang gratis, tetapi kita tunda terlebih dahulu memukul kuda, dan kuda ke D5 mengancam gajah 2 kali, dan roket pendek. Nah teman-teman, tipe seperti ini kalian bisa menjawab dengan kuda pukul gajah, skak, dan kuda masih dalam ancaman. Raja H8 langkah paksa, menteri ke H5 tetap sama, masih mensupport beteng untuk mengancam kuda. Dan apabila hitam menyelamatkan kudanya, kuda ke D6, maka menteri pukul pion, skak, raja pukul menteri, maka beteng H5, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang keempat. Sekarang kita masuk di jebakan yang kelima. Nah teman-teman, di jebakan yang kelima ini dimana E4,
E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah B5, Ruy Lopez. Kuda F6, Berlin Defense, dan rokade pendek, Rio Gambit, dan kuda pukul pion, beteng E1, dan kuda ke D6. Dan kuda pukul pion, kuda pukul kuda, kuda ke C3, dan kuda pukul gajah, dan beteng pukul kuda, sekak. Gajah E7 menutup, kuda ke D5, mengancam gajah 2 kali, dan rokade pendek. Dan setelah kuda pukul gajah, sekak, dan raja H8, menteri ke H5, dan G6, mengancam menteri. Nah, di sini kita bisa menjawab dengan menteri ke H4. Untuk ancaman skakmat di petak F6. F6 mengancam beteng, maka kuda pukul pion, sekak. Nah, pion di petak H7 tidak dapat memukul kuda, dikarenakan sedang dipimpin oleh menteri. Dan raja G8, maka kuda pukul beteng. Nah, teman-teman, di posisi seperti ini pion F6 tidak dapat memukul beteng dikarenakan sedang dipimpin oleh menteri. Dan menteri pukul kuda, dan beteng pukul kuda. Nah, teman-teman, di posisi seperti ini putih sudah diunggulkan 1 perwira beteng dan juga 1 pion. Dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah, oke teman-teman, ini di jebakan yang kelima. Sekarang kita masuk di jebakan yang keenam. Nah, teman-teman, di jebakan yang keenam ini dimana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, gajah B5, Ruy Lopez, kuda ke F6, Berlin Defense, rokade pendek, Rio Gambit, dan kuda pukul pion, beteng ke E1, mengancam kuda, dan kuda ke D6, kuda pukul pion, dan kuda pukul kuda. Dan kuda ke C3, dan jelas posisinya hampir sama seperti di jebakan sebelumnya, dan F6 melindungi kuda, dan D4. Dan setelah kuda pukul gajah, maka pion pukul kuda, dan kuda pukul kuda mengancam menteri, maka pion pukul pion terlebih dahulu, open sekak. Raja F7, maka pion pukul pion mengancam gajah sekaligus beteng, dan menteri kita saya biarkan untuk dimakan oleh kuda. Dan apabila kuda pukul menteri, maka pion pukul beteng juga promosi menteri, dan kuda masih terjebak teman-teman. Menteri ke H4 menyerang pion F2, maka gajah ke D2. Nah, teman-teman, di posisi seperti ini menyambungkan kedua beteng itu sangat penting. Dan apabila kuda pukul pion, maka beteng ke E2 langsung menyerang kuda, kuda G4, dan mengancam pion H2, maka beteng F1 sekak. Nah, teman-teman, di posisi seperti ini saya sudah menyiapkan 2 jawaban. Yang pertama kuda ke F6, dan gajah C3 juga menambah tekanan buat kuda. Dan gajah E7 mensupport kuda, maka beteng pukul gajah, sekak. Dan raja pukul beteng, maka beteng pukul kuda. D6 untuk mengaktifkan gajah, maka menteri G7, sekak. Raja ke E8, dan beteng F8, skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk di jawaban yang kedua. Nah, untuk di jawaban yang kedua, apabila raja G6, maka menteri G8, sekak, gajah menutup, dan menteri ke F7, skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-16 ini. Apabila dijawab dengan raja ke H5, maka menteri ke F7 juga skakmat. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Nah, di langkah yang ke-12 ini apabila gajah pukul pion, maka simpel saja di posisi seperti ini menteri ke H5, skak. Dan raja F8, dan gajah G5.
mengancam menteri. Dan menteri tidak dapat kabur kemana-mana. Gajah F6 langsung mengadu gajah. Dan gajah ke H6 sekak. Dan ancamannya sekak menteri. Dan gajah G7. Dan menteri ke E5. Langsung menekan gajah 2 kali sekaligus mengancam kuda. Dan gajah pul gajah. Dan menteri pul beteng sekak. Dan raja F7. Dan menteri pul menteri. Nah teman-teman, tipe seperti ini putih sudah diunggulkan kualitas perwira menteri. Dan ancamannya juga skakmat dalam beberapa langkah. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ke-6. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-7. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-7 ini dimana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, gajah B5, Ruy Lopez, kuda F6, dan rokade pendek. Dan kuda pul pion, beteng E1, dan kuda ke D6, mengancam gajah. Kuda pul pion juga menawarkan pertukaran kuda, dan kuda pul gajah. Nah untuk di jebakan yang pertama tadi, kita memukul kuda pul kuda, sekak. Dan dipastikan menteri jatuh teman-teman. Gajah E7 dan beteng pul gajah. Dan menteri pul beteng dan kuda pul menteri. Raja pul kuda, menteri E2 skak. Dan raja ke D8 dan menteri pul kuda. Nah ini di jebakan sebelumnya teman-teman. Dan di sini saya akan menunjukkan pada kalian jebakan di variasi yang kedua di posisi seperti ini. Dan kita bisa menjawab dengan kuda ke C3 menawarkan pertukaran kuda lagi. Dan kuda pul kuda juga mengancam menteri. Dan kuda pul kuda sekak. Dan kita tidak memukul kuda tersebut teman-teman. Dan gajah E7 dan kuda pul gajah. Nah teman-teman, tipe seperti ini kita sengaja membiarkan menteri kita dipukul oleh lawan. Dan apabila kuda pul menteri, maka kuda G6 open sekak. Dan jalan satu-satunya menteri E7 dan kuda pul menteri juga masih mengancam gajah. Dan kuda hitam terjebak. Raja ke D8 melepas pin dari beteng, maka kuda pul gajah. Beteng pul kuda, maka beteng pul kuda. Nah teman-teman, di pos seperti ini putih sudah diunggulkan 1 perwira gajah. Dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Dan tetap saya ingatkan teman-teman, jebakan ini cuma buat wawasan saja, supaya kalian bisa berpikir lebih panjang sebelum kalian melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.